Lagi-lagi, dunia balap Eropa kembali menoleh ke arah Indonesia. Kali ini, giliran Kiandra Ramadipa, rider muda berbakat yang tengah berjuang di European Talent Cup atau ETC. Namun, sayangnya, sebelum kompetisi benar-benar usai, media Spanyol sudah lebih dulu meremehkannya. Yap, situasinya terasa seperti ulang tahun deja vu, mengingatkan kita pada kisah Veda Ega Pratama yang dulu juga diremehkan ketika bersaing dengan Brian Uriarte di ajang Red Bull Rookies Cup. Dan kita semua tahu siapa yang akhirnya membuktikan diri, kan? Dikepung rider Spanyol tapi tak gentar sedikit pun. Di ETC tahun ini, Kiandra harus menghadapi dominasi rider Spanyol yang menguasai papan atas klasemen. Media lokal bahkan menyebut Kiandra hanya sekedar numpang tampil, bukan ancaman serius untuk perebutan gelar dunia junior. Namun, publik Indonesia tak tinggal diam. Banyak yang menilai komentar sinis itu terlalu cepat, karena performa Kiandra justru menunjukkan potensi besar dan konsistensi luar biasa di setiap race. Kalau rider Spanyol bertumpu pada pengalaman dan tim besar, maka Kiandra mengandalkan semangat juang tanpa batas. Persis seperti Veda dulu, yang akhirnya mampu menembus perhatian Eropa lewat kerja keras dan determinasi yang tak bisa diajarkan di akademi manapun. Dani Ribalta, bakat alami rider Indonesia itu keunggulan, bukan kekurangan. Pernyataan menarik datang dari Dani Ribalta, salah satu pelatih dan pengamat penting di dunia balap Eropa. Dalam sebuah wawancara, Ribalta menyebut bahwa rider Indonesia seperti Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa memiliki natural talent yang bahkan lebih unggul dibanding banyak rider lulusan akademi besar Eropa. Menurutnya, kemampuan alami mereka bukan hanya soal kecepatan, tapi juga naluri balap dan keberanian mengambil resiko, hal yang sulit diajarkan lewat teori. Pembalap akademi kadang terlalu teknis, kehilangan spontanitas, ujar Ribalta. Sedangkan Kiandra dan Veda punya gaya bebas, liar tapi efektif. Ribalta juga menyoroti mental pantang menyerah para rider Indonesia. Alih-alih tumbang di bawah tekanan Eropa, mereka justru tumbuh makin kuat. Komentarnya ini sontak disambut hangat fans Indonesia. Akhirnya, dunia mulai membuka mata bahwa bakat alami anak bangsa mampu bersaing dengan sistem pelatihan modern Eropa. Misi besar, membalaskan dendam yang tertunda. Kini Kiandra datang membawa misi besar, membalaskan perjuangan Veda dan mengibarkan merah putih di puncak dunia balap junior. Dekepung rider Spanyol yang terkenal tangguh di lintasan Eropa, Kiandra tak sedikit pun gentar. Ia datang dengan keyakinan penuh dan mental baja. Bagi Kiandra, perjuangan ini bukan sekedar soal podium, tapi soal harga diri bangsa dan bukti bahwa rider Asia Tenggara mampu menembus dominasi Eropa. Fans Indonesia pun mulai menyebut perjuangan ini sebagai misi pembalasan Veda. Kalau dulu Veda melawan Brian Uriarte dan para rider akademi besar, kini giliran Kiandra yang membawa api perjuangan itu ke level berikutnya. Indonesia untuk dunia. Dengan gaya balap agresif, semangat pantang menyerah dan mental juara, Kiandra Ramadipa siap menulis sejarah baru, bukan untuk meniru Veda, tapi untuk melanjutkan perjuangan yang sempat tertunda. Dekepung rider Spanyol tidak gentar, diremehkan media asing tak masalah, membawa nama Indonesia dengan bangga. Veda Ega Pratama, anak Gunung Kidul yang siap mengguncangkan dunia. Bro, kalau kamu ngikutin dunia balap motor, nama Joan Oliveira pasti nggak asing. Mantan pembalap Moto2 ini sekarang jadi salah satu sosok penting di balik pengembangan talenta muda di Eropa. Bayangin aja, orang sekelas dia udah ngeliat ratusan pembalap muda berbakat dari seluruh dunia. Tapi, waktu ngomongin Veda Ega Pratama, suaranya langsung berubah, tegas, yakin. Katanya, Veda itu pembalap yang beda kelas. Dia adaptif, cepat dan cerdas, begitu kata Olivier. Dan itu bukan pujian asal, bro. Olivier udah ngeliat langsung gimana Veda berkembang di pedok Spanyol lewat Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Punya radar di atas motor. Menurut Olivier, kemampuan adaptasi itu bukan cuma penting, tapi krusial banget di kerasnya dunia Moto3. Veda itu katanya punya bakat alami yang langka. Dia seperti punya radar, ujar Olivier sambil senyum. Maksudnya, Veda bisa langsung ngerasain perubahan kondisi lintasan, suhu, bahkan angin, dan menyesuaikan gaya balapnya secepat kilat. Bayangin bro, pembalap kayak gini itu mahal, bukan soal uang, tapi soal nilai kompetitif. Tim-tim besar selalu ngincar rider yang bisa tampil cepat di segala kondisi, yang bisa tenang di tengah kekacauan, dan di mata Olivier, Veda udah punya semua itu. Cepat iya, tapi juga cerdas. Moto3 itu gila,
Slipstream tukar-menukar, posisi berubah tiap detik. Satu kesalahan kecil bisa bikin kamu turun 10 posisi. Tapi Veda, dia bukan tipe yang asal gebergas. Dia agresif tapi penuh perhitungan. Dia tahu kapan menyerang dan kapan menunggu. Coba bayangin bro, saat lintasan licin, Veda nggak gegabah. Saat start buruk, dia nggak panik. Dia bikin strategi, lalu eksekusi dengan presisi. Olivia bilang, itu bukti Veda bukan pembalap instingtif doang. Dia pembalap yang berpikir, punya kesabaran, analisis, dan kesadaran penuh di setiap lap. Balap seperti pembalap Itali. Ada satu komentar dari pelatih Eropa yang bikin banyak orang setuju. Veda itu balap kayak pembalap Itali. Tapi bukan karena flamboyan bro, karena jiwa petarungnya. Dia keras, agresif, tapi tetap fair. Di tikungan sempit, nggak kasih ruang. Diserang, dia balas dengan manuver yang lebih tajam. Olivia bahkan bilang, banyak pembalap Asia terlalu sopan di lintasan. Veda pengecualian. Itulah kenapa lawan-lawannya sering ragu sebelum menyalip dia. Veda punya aura, kalau mau lewat, siap-siap resiko. Antara fisik, mental, dan otak teknikal. Yang bikin Olivia makin kagum, Veda bukan cuma cepat di satu jenis motor. Dari Asian Talent Cup, pakai Honda NSF 250R, ke Red Bull Rookies Cup, pakai KTM RC 250R. Dia bisa adaptasi dalam waktu singkat. Biasanya pembalap Asia butuh waktu 1 musim buat nyatu sama motor baru. Veda, dia cuma butuh beberapa putaran. Di Asia cepat, di Eropa tetap di depan. Itu bukan hasil latihan, tapi naluri alami. Lebih hebat lagi, Veda selalu nanya kenapa. Kenapa motor ini lebih stabil? Kenapa setup itu bikin cepat di tikungan 4? Dia bukan pembalap robotik bro. Dia pembelajar sejati. Selalu mencatat, diskusi sama teknisi, dan ngulik setiap detail. Olivia bahkan bilang, Veda itu kalah insinyur di atas motor. Dan di level Grand Prix, kemampuan teknis kayak gitu adalah emas. Dari Gunung Kidul ke Eropa. Yang bikin ceritanya makin keren, Veda datang bukan dari tim besar. Dia tumbuh dari latihan di lintasan sederhana, dari kerja keras dan keterbatasan. Tapi justru di situ nilainya. Rider yang berlahir dari keterbatasan biasanya punya mental baja. Mereka tahu gimana rasanya berjuang. Buat Olivia, Veda bukan sekedar pembalap cepat. Dia investasi masa depan. Sosok yang bisa ngebawa karakter dan ketangguhan di era pembalap muda yang serba instan. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently menuju Moto3, awal dari segalanya. Musim depan bakal jadi debut penuh Veda di Moto3. Tapi kata Olivia, ini bukan puncak karirnya. Ini baru permulaan. Beri dia waktu, tapi pantau terus. Kata Olivia serius. Honda tim Asia nggak asal rekrut. Dia nyari rider buat jangka panjang. Dan kabarnya Honda udah ngeliat Veda sejak tahun lalu. Bahkan rumor di paddock bilang, mereka siapin proyek sampai Moto2. Honda nggak ngeliat Veda sebagai pelengkap. Mereka ngeliat Veda sebagai proyek masa depan. Tegas Olivia.